Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Nur Ilham dengan NIM 2420238612111105 Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Di sini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, apa itu model ISLM, kedua pasar barang, ketiga pasar uang, dan terakhir titik keseimbangan antara IS dan LM. Baik, pembahasan pertama, apa itu mode ISLM? Jadi model ISLM adalah kerangka kerja ekonomi makro yang menunjukkan hubungan antara suku bunga dan pendapatan real di pasar barang serta pasar uang. Dalam hal ini suku bunga dapat diganti dengan imbal hasil agak sesuai dengan konsep syariah. Model ISLM digunakan untuk menganalisis bagaimana pasar barang dan pasar uang mencapai keseimbangan. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu pasar barang. Jadi pasar uang melambangkan kurva IS atau investment saving, di mana ini menunjukkan keseimbangan saat pengeluaran agregat, konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, sama dengan pendapatan nasional. Jika pengeluaran yang direncanakan sama dengan pengeluaran aktual, maka pasar barang dinyatakan seimbang. Selanjutnya komponen IS dalam Islam, yang pertama itu konsumsi masyarakat, yang kedua investasi sektor real berbasis bagi hasil, dan yang terakhir adalah belanja pemerintah yang halal. Baik, selanjutnya faktor yang membuat kurva IS bergeser. Bila investasi syariah, konsumsi, dan belanja pemerintah meningkat, maka kurva IS akan bergeser ke kanan yang berarti ekonomi bertumbuh. Tetapi jika investasi syariah, konsumsi, dan belanja pemerintah menurun, maka kurva IS akan bergeser ke kiri yang berarti melemahnya ekonomi. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu pasar uang. Pasar uang menggambar kurva LM atau liquidity money. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Konsep suku bunga diganti dengan mekanisme bagi hasil dan alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya komponen LM dalam Islam. Yang pertama sertifikat Bank Syariah Indonesia, SBSI, yang kedua sukuk negara atau yang secara resmi disebut Surat Berharga Syariah Negara SBSN, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga giro wajib minimum syariah, ini adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah dalam bentuk saldo rekening giro di Bank Indonesia. Dan yang terakhir pembiayaan bank sentral. Pembiayaan bank sentral, khususnya syariah, merujuk pada fasilitas pendanaan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Baik, selanjutnya faktor yang menyebabkan bergesernya kurva LM. Saat terjadi peningkatan likuiditas seperti meningkatnya jumlah uang yang beredar, maka kurva LM akan bergerak ke kanan, akan tetapi jika terjadi penurunan likuiditas seperti kenaikan tingkat harga, maka kurva LM akan bergerak ke kiri. Selanjutnya materi keempat. Titik keseimbangan antara ISLM. Titik keseimbangan ini terjadi pada titik di mana pasar barang dan pasar uang sama-sama dalam keadaan seimbang. Titik keseimbangan ini menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat imbal hasil yang konsisten antara pasar uang dan pasar barang. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tadi, model ISLM tetap relevan diterapkan dalam ekonomi Islam sebagai alat analisis keseimbangan makro antara pasar barang dan pasar uang. Meskipun prinsip dasar model ini tetap digunakan, beberapa penyesuaian diperlukan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti penggantian konsep bunga dengan mekanisme bagi hasil atau imbal hasil yang adil dan sesuai hukum Islam. Dengan demikian, model ISLM dapat menjelaskan dinamika ekonomi makro Islam sambil mematuhi prinsip keuangan syariah, menjadikannya alat yang efektif dan kontekstual dalam mengkaji kebijakan fiskal dan moneter syariah.